Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya di mata kuliah Logika Informatika ya. Baiklah, untuk pertemuan hari ini kita akan membahas tentang tautologi, kontradiksi, dan kontingensi ya. Nah, di pertemuan pertama ini setelah UTS kita masih membahas teori ya, perhitungan. Jadi nanti untuk praktikum kita mungkin mendekati akhir semester ya. Oke, untuk sebelum kita mulai masuk ke tautologi ya, kemudian kontradiksi, kontingensi, kita kembali lagi ke perkuliahan sebelumnya ya. Ada beberapa yang belum kita bahas ya, yang terlewatkan, yaitu operator logika ya, not and atau nan, kemudian not or atau nor, dan exclusive or atau core ya. Nah, kalau kemarin kan sudah ada konjungsi, disjungsi, negasi, implikasi, kemudian ada biimplikasi ya. Nah, kemudian ada tambahan yang ketiga ini, yaitu not and, kemudian not or ya, kemudian exclusive or ya. Nah, apa itu not and, not or, dan exclusive or ya? Kita lihat pembahasan satu-satu. Nah, yang pertama yaitu tabel kebenaran not and atau nan ya, yaitu operator logika not and merupakan bentuk pengingkaran ya dari konjungsi dari and ya, jadi pengingkaran, bentuk pengingkaran. Makanya kalau bahasa Inggris kan not and berarti tidak dan ya, tidak dan ya, berarti not and bukan dan ya. Nah, di sini di tabel di bawah ini saya bandingkan dari tabel kebenaran konjungsi ya. Di sini ada yang bagian terakhir di kolom terakhir ini, yaitu konjungsi ya. Kemudian di sini ada not and. Nah, not and, untuk not and sendiri itu diberi simbol seperti garis berdiri ya, atau L ya, L kecil tapi ini seperti pembatas ya. Jadi ini adalah simbol dari not and. Jadi not and sendiri pengingkaran dari konjungsi ya, pengingkaran dari dan. Kalau dan itu di samping di sini saya jajarkan biar kita bisa lihat ya. Nah, di sini kalau konjungsi, ketika benar ketemu benar, dia hasilnya adalah benar. Benar ketemu salah ya, maka di konjungsi itu salah. Kemudian salah ketemu benar, itu di konjungsi salah. Kemudian salah ketemu salah ya, maka hasilnya adalah salah. Nah, di not and itu dibalikan ya dari pernyataan konjungsi, maka dilihat hasilnya adalah yang benar menjadi salah, yang salah menjadi benar, kemudian yang salah menjadi benar dan salah menjadi benar juga, karena tidak dan ya, berarti dia kebalikannya, not and. Oke, untuk yang not and mudah-mudahan paham ya. Oke, lanjut ke not or ya, atau operator logika not or merupakan bentuk pengingkaran dari disjungsi ya, dari disjungsi atau dalam kurung atau. Nah, not or bahasa Inggrisnya, bahasa Indonesianya menjadi tidak atau, bukan atau ya.
Maka di sini saya bandingkan juga not or dengan disjungsi ya. Nah, untuk not or sendiri lambangnya yaitu menggunakan simbol tanda panah ke bawah ya. Di sini kalian bisa lihat ya, ini adalah untuk simbol dari not or. Nah, karena dia kebalikan dari disjungsi, maka pernyataannya ya, dibalik hasil dari disjungsi dibalik menjadi contoh di sini benar ketemu benar. Kalau disjungsi itu benar ya, benar ketemu salah, hasilnya benar. Di disjungsi dulu ya. Oke, kemudian salah ketemu benar itu benar, salah ketemu salah itu salah. Nah, dibaliklah dengan menggunakan not or ya, disjungsi tersebut, atau not or kan artinya tidak atau ya, maka yang benar menjadi salah, benar juga menjadi salah, benar juga salah, yang salah menjadi benar. Nah, seperti ini. Oke, lambangnya bisa diingat ya, ini tanda panah ke bawah. Oke, lanjut ke yang ketiga, tabel kebenaran eksklusif OR ya, atau KOR ya. Sebelum kita membahas operator logika eksklusif OR, nah, pada materi sebelumnya kita telah membahas disjungsi ya, atau dalam kurung atau sering juga disebut inklusif OR. Nah, untuk mengetahui perbedaan antara disjungsi dan KOR, perhatikan contoh berikut ya. Contoh di sini ya, yang pertama kita menggunakan disjungsi ya. Anda boleh, di sini ada dua variabel P dan Q ya. Anda boleh makan di variabel P, kemudian di variabel Q Anda boleh minum. Nah, kemudian dari disjungsi P ya dan Q, maka diperoleh Anda boleh makan atau minum. Nah, pada contoh ini adalah disjungsi atau, karena Anda diperbolehkan makan sekaligus minum ya. Jadi di tabel disjungsi ya, contoh di sini ya, di sini yang disjungsi jangan lihat ini ya, ini yang kita lihat tabelnya aja. Dari disjungsi makan, nah boleh kan, benar. Minum benar, maka dia hasilnya benar, betul, diperbolehkan. Atau makan saja, minumnya tidak, maka benar. Tidak makan, minum, benar juga. Nah, ini yang disjungsi itu pada contoh ini adalah disjungsi atau, karena Anda diperbolehkan makan sekaligus minum ya. Jadi boleh dua-duanya dianggap benar. Makanya Anda boleh makan atau minum. Nah, di sini disjungsi itu bisa, karena dua kejadian ini bisa dilakukan secara bersamaan. Oke, kemudian di contoh yang B itu ada dua variabel ya, P dan Q juga. Anak saya, untuk yang P, anak saya lahir di Tegal ya, kemudian yang Q, anak saya lahir di Jakarta. Nah, P disjungsi Q, anak saya lahir di Tegal atau Jakarta. Nah, pada contoh ini adalah eksklusif OR ya, karena tidak mungkin anak lahir di dua tempat yang berbeda ya. Kalian mungkin nggak mungkin kan lahir di Tegal sama di Semarang ya. Yang pasti hanya ada satu. Apa enggak? Masa mau lahir kepalanya di Semarang, kemudian nanti badannya di Tegal, itu nggak mungkin ya. Nah, data itu, data kelahiran hanya satu tempat, makanya di sini kejadian disjungsi pada tabel disjungsi ya, seumpama sini ya, benar-benar anak saya lahir di Tegal, anak saya lahir di Jakarta. Nah, ini tidak berlaku pada eksklusif OR ya.
maka hanya ada pilihan satu ya, anak saya lahir di Tegal atau di Jakarta ya, atau Jakarta. Nah, karena kejadian ini tidak mungkin dilakukan pada waktu atau satu tempat yang sama ya, atau dilaksanakan pada waktu yang sama. Nah, ini yang membedakan antara exclusive OR dengan disjungsi ya. Oke. Kita lihat tabel kebenarannya ya, exclusive OR dengan disjungsi sebagai pembanding. Nah, di sini contoh, anak saya lahir di P ya, Jakarta, di Tegal tadi apa? Di Tegal, kemudian anak saya lahir di Jakarta. Ya, kemudian tabel kebenaran exclusive OR itu tidak bisa ya. Ya, makanya ini harus tegas. Tapi kalau di disjungsi ini harus bisa, tapi ini kejadiannya syaratnya yaitu tidak bisa dilaksanakan. Kalau dia kasusnya seperti itu, pilihan memilih salah satu ya, itu contoh kan tadi kalau lahir itu nggak mungkin di tempat, tapi kalau makan minum itu bisa dilakukan bersama. Nah, itu bisa kalau di disjungsi, tapi kalau di exclusive OR itu tidak bisa. Makanya benar-benar di exclusive OR itu berlaku adalah hasilnya adalah salah. Nah, ini yang bedanya adalah di bagian ini saja ya. Oke, paham ya? Oke, semoga paham ya. Oke, lanjut. Sekarang berarti tabel kebenaran yang tambahan ini ya, yang belum saya sampaikan sudah saya sampaikan semua ya. Oke, jadi ya, baiklah. Ini adalah tabel kebenaran dari dua variabel. Contoh dari pertemuan kemarin, maka bisa dibuat selengkap seluruh tabel kebenaran. Nah, di sini ada dua variabel, maka dapat disimpulkan ada dua kemungkinan ya yang terjadi. Contoh di sini P dan Q ya. Maka untuk yang pertama, kolom pertama yaitu untuk negasi P, yaitu membalikkan dari kondisi awal, kemudian ada negasi Q sama juga yaitu membalikkan, kemudian ada konjungsi, setelah itu ada disjungsi ya. Nah, kalian bisa lihat, kemudian ada implikasi ya. Setelah implikasi ada biimplikasi. Nah, kalian bisa lihat perbedaan tiap barisnya ya. Kemudian ada non ya, not and, kemudian ada nor, not or, kemudian exclusive or ya, itu yang terakhir. Oke, untuk tabel kebenaran sudah semua. Kita masuk ke tautologi. Apa itu tautologi ya? Tautologi adalah proposisi majemuk yang selalu bernilai benar ya, tidak bergantung pada nilai kebenaran masing-masing proposisi ya. Jadi di sini jika proposisinya bernilai salah ataupun benar, nah untuk tautologi itu tidak tergantung dari proposisinya ya. Contoh di sini, jadi hasilnya itu selalu benar untuk di bagian tautologi ya. Contoh ekspresi logika yang merupakan tautologi. Diberikan ekspresi logika P disjungsi negasi P ya. Nah, di sini kita buat tabel kebenarannya dulu, yaitu P ya, satu variabel. Kemudian kita negasikan. Yang pertama, bila P itu bernilai benar, maka dinegasi P akan bernilai salah ya. Kemudian bila P bernilai salah ya, maka dinegasikan bernilai benar. Nah, maka untuk disjungsinya kalian bisa melihat pada tabel kebenaran disjungsi ya.
ingat untuk disjungsi ya itu adalah atau ya. Jadi kalau salah satu terpenuhi maka dia dianggap benar ya. Nah di sini contoh logika ekspresinya adalah P disjungsi negasi P. Nah disjungsi antara P dan negasi P yang pertama itu P bernilai benar, kemudian negasi P itu bernilai salah, maka hasilnya adalah dia bernilai benar. Di baris kedua kalian bisa lihat ya, untuk negasi P itu yang bernilai salah, bernilai benar, kemudian disjungsikan dengan variabel P ya, yang itu salah, maka hasilnya adalah benar. Oke, untuk contoh yang pertama ya, kita masuk ke contoh yang kedua, yaitu dengan dua variabel. Nah, diberikan ekspresi logika negasi dalam kurung P konjungsi Q dalam kurung tutup disjungsi Q ya. Maka yang pertama caranya adalah kalian lihat di sini ada berapa variabel yang bisa kalian ketahui ya. Di sini ada dua variabel P dan Q, maka dibuatlah 4 kemungkinan dari ekspresi logika tersebut ya. Maka kalau kalian buat tabelnya, maka bisa dilihat P-nya itu bernilai benar-benar, kemudian salah-salah, kemudian yang Q-nya adalah benar, salah, kemudian benar, salah. Ini salah, maaf, ada kesalahan, nanti saya edit dulu. Oke, ya, sudah saya edit ya. Nah, variabel Q-nya dulu benar, salah, benar, salah. Maka untuk konjungsinya, yaitu syarat, ingat untuk konjungsi itu dan ya. Kalau dan itu berarti dua-duanya harus terpenuhi ya. Nah di sini contoh pada variabel P itu benar, kemudian Q-nya benar, maka konjungsinya adalah benar. Contoh di sini kalian analogikan sendiri dulu ya. Kalian mau mencari teman orang Tegal, kemudian kuliahnya harus di UPS. Nah di baris pertama ketemu nih orang Tegal, dia orang Tegal benar, kemudian kuliahnya di UPS benar, maka dannya itu ya, syaratnya itu pasti diterima ya, benar, maka diterima atau benar. Nah kemudian di kalau baris kedua, yaitu dia orang Tegal tapi kuliahnya nggak di UPS, diterima apa enggak? Tidak ya, karena kalian mensyaratkan harus orang UPS dan kuliah di UPS dan orang Tegal. Makanya di sini kalau salah satu kondisinya tidak terpenuhi, maka dia bernilai salah. Nah di sini contoh variabel P, jika benar kemudian S-nya salah, maka dia akan salah. Nah ini ingat di tabel kebenaran konjungsi. Kemudian setelah kalian dapatkan nilai dari tabel konjungsinya, itu konjungsi antara P ya, variabel P dan Q, maka kita langsung negasikan saja ya, membalikan dari hasil konjungsi P dan Q ya. Maka di sini kalian langsung dinegasikan, yang benar menjadi salah, yang salah menjadi benar. Nah setelah itu kalian masuk ke ekspresi logika ya, akhirnya yang di akhir, dimana negasi dalam kurung P konjungsi Q dalam kurung tutup disjungsi Q. Maka hasilnya di kolom yang keempat ini kalian
disjungsikan dengan kolom yang kedua ya. Makanya dibaca dulu dari yang negasi dalam kurung P konjungsi Q ya. Nah, S ya salah, ketemu benar. Disjungsinya gimana? Benar ya. Kemudian benar ketemu salah, benar. Benar ketemu benar, benar. Benar ketemu salah, benar. Makanya di sini ini adalah tautologi, di mana hasilnya itu akan terlihat selalu benar. Maka ekspresi ini masuk ke dalam kategori tautologi. Oke, masuk ke page 3 ya. Di sini ada diberikan ekspresi logika dalam kurung P konjungsi Q, kurung tutup implikasi terhadap R disjungsi dalam kurung negasi Q implikasi negasi R dalam kurung tutup ya. Nah, di sini kalian lihat dulu, analisis dulu berapa variabel yang ada di ekspresi logika tersebut ya. Kalau ternyata ada 2, maka dibuat 4 kemungkinan. Nah, di sini ada 3 ya, 3 variabel, maka bisa dibuat menjadi 8 kemungkinan. Nah, 8 kemungkinan ini kalian bisa dituliskan pada kolom yang pertama variabel P, Q, dan R ya. Untuk nilainya itu sama ya. Kalian bisa mencatat modelnya seperti ini ya. Yang P itu benar-benar benar, salah, 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 salah. Kemudian yang Q-nya itu benar-benar, salah, salah, benar-benar, salah, salah. Kemudian yang R-nya itu benar, salah, benar, salah, benar, salah. Nah, ini. Kemudian untuk menyelesaikan ekspresi logika ini, yang pertama kalian cari adalah mana dulu yang harus dinegasikan. Ya, kalau di sini ada yang negasi itu ada negasi Q dan negasi R ya. Maka kita langsung saja negasikan. Yang pertama adalah Q. Kalian lihat di kolom dari Q, negasi tinggal dibalikan saja ya. Kemudian yang R, lihat di kolom yang R ya, negasi R-nya tinggal dibalikan saja, maka hasilnya sudah diketahui. Kemudian langkah kedua yaitu mencari konjungsi antara P dan Q ya. Kalian bisa lihat di tabel kebenarannya ya untuk konjungsi. Yang pertama yaitu P dan Q ya. Jika benar ya, maka ketemu benar itu hasilnya adalah benar. Benar ketemu salah itu salah ya, pasti. Kemudian setelah itu, jika kalian sudah menemukan konjungsi, ya langkah berikutnya itu loh, mencari yang ada di tanda kurung dulu ya, negasi Q implikasi negasi R. Nah, kalian lihat di tabel kebenaran pada implikasi ya di pertemuan sebelumnya, atau tadi yang sudah saya sertakan di slide nomor berapa ini, slide yang all ya, ini semua lengkap, itu ada implikasi. Nah, kalian tinggal masukkan saja di bagian kolom implikasi. Nah, setelah itu hasil dari negasi Q implikasi negasi R didisjungsi dengan variabel R ya. Nah, hasilnya apa? Ini terlihat hasilnya adalah benar ya. Nah, kemudian masuk ke ekspresi logika yang akhir, yaitu kalian tinggal masukkan saja implikasi ya, tabel kebenaran pada implikasi. Maka hasilnya di sini adalah terlihat hasilnya adalah benar. Maka ini termasuk kategori ekspresi logika yaitu tautologi. Nah, oke, jadi bisa dipahami ya untuk tautologi bahwa proporsi majemuk yang selalu bernilai benar ya, maka itu masuk kategori tautologi. Oke.
Oke, masuk ke berikutnya yaitu kontradiksi. Kontradiksi adalah proposisi majemuk yang selalu bernilai salah ya. Tidak bergantung pada nilai kebenaran dari masing-masing proposisi. Jadi untuk kontradiksi itu kebalikan dari proposisi tautologi ya. Kalau tautologi itu benar, tapi kalau dikontradiksi itu hasilnya adalah selalu salah. Nah, biasanya kalau yang selalu salah itu siapa sih? Laki-laki itu selalu salah ya. Jadi kalau laki-laki itu maksudnya kontradiksi ya. Tapi tautologi itu yang selalu benar itu apa? Perempuan ya. Perempuan itu condongnya ke tautologi ya, selalu benar itu. Oke, kembali lagi ke materi ya, kontradiksi ya. Jadi kontradiksi yaitu proposisi majemuk yang selalu bernilai salah. Nah, contoh di sini diberikan ekspresi logika satu variabel yaitu P konjungsi terhadap negasi P ya. Maka di sini kalian bisa lihat hanya ada satu variabel ya, maka dibuat hanya ada dua kemungkinan ya. Makanya di sini yang pertama adalah benar sama salah. Kemudian kita negasikan saja langsung, yang benar menjadi salah, yang salah menjadi benar. Nah, kemudian setelah itu kita konjungsikan. Nah, konjungsi di sini karena permintaan adalah ekspresi logikanya konjungsi ya, maka ketika benar ketemu salah, maka dia hasilnya adalah salah. Salah ketemu benar, hasilnya adalah salah. Nah, ini masuk pada kontradiksi ya. Oke, sampel contoh yang kedua diberikan ekspresi logika negasi dalam kurung P disjungsi Q dalam kurung tutup kurung ya, kemudian konjungsikan dengan Q. Nah, kita lihat di sini ada berapa? Dua variabel, maka ada 4 kemungkinan. Variabelnya apa? P dan Q ya. Nah, yang pertama setelah kalian sudah tahu, masuk yang kita cari yaitu disjungsi antara P dan Q ya. Nah, kalian lihat di tabel dari disjungsi ya. Dimana kalau disjungsi itu ini salah lagi saya, bentar loh, ada tak edit lagi yang variabel Q-nya ya. Bentar. Oke ya, sudah saya betulkan ya. Nih, kalau disjungsi jika salah ketemu salah, dia akan hasilnya adalah salah ya. Oke. Oke, setelah kalian mendapatkan tabel dari P disjungsi Q, kemudian kita negasikan hasil tersebut ya. Berarti yang benar menjadi salah, yang salah menjadi benar. Nah, setelah itu dibuatlah yang terakhir, yaitu langkah terakhir sesuai dengan ekspresi logika negasi dalam kurung P disjungsi Q tutup kurung dikonjungsikan dengan variabel Q. Nah, maka hasilnya kalau konjungsi itu yang benar itu harus dua-duanya benar ya. Maka di sini kalau kita lihat antara benar salah, maka hasilnya adalah semua salah ya. Nah, di sini ini masuk dalam ekspresi logika yaitu kontradiksi, di mana hasilnya itu akan selalu bernilai salah ya. Seperti ya laki-laki lah, laki-laki biasanya seperti itu, selalu salah. Oke, masuk berikutnya yaitu kontingensi. Apa itu kontingensi? Nah, kontingensi merupakan bentuk campuran ya dari nilai benar dan salah ya. Jadi di hasil akhir dari ekspresi logika itu kalian akan mendapatkan
hasil ada benar dan ada yang salah. Ini masuk dalam kategori ekspresi logika kontingensi. Contoh di sini diberikan ekspresi logika dalam kurung ya, P konjungsi Q, kemudian tutup kurung, implikasi terhadap R ya, kemudian tutup kurung diimplikasikan terhadap P ya. Maka di sini kalian lihat ada 3 variabel. Dibuatlah tabel kebenaran dengan 3 variabel, maka ada 8 kemungkinan. Yang pertama yang dicari adalah, ingat yang di tanda kurung, P konjungsi Q ya, kalian lihat di tabel konjungsi. Kemudian setelah itu, ini harus ada tanda kurungnya ya, P konjungsi Q implikasi terhadap R ya. Nah, kalian lihat di implikasi ya. Oke, di sini. Setelah itu hasil dari kolom kelima ini diimplikasikan terhadap variabel P ya. Jadi yang ini diimplikasikan dengan variabel P. Nah, maka hasilnya ada yang benar-benar, kemudian ada yang salah-salah. Bila diperhatikan, kita menentukan 3 ekspresi logika yang merupakan kontingensi, yaitu mulai dari P konjungsi Q ya, kemudian P konjungsi Q diimplikasikan terhadap R, kemudian P konjungsi Q implikasi R tanda kurung, kemudian implikasi terhadap P. Nah, ini termasuk dalam kategori kontingensi. Oke, jadinya 3 tadi ya, tautologi, kemudian kontradiksi, kemudian kontingensi sudah disampaikan ya. Nah, kemudian ada lagi ya, menentukan tautologi tanpa tabel kebenaran. Nah, ini bisa kalian lakukan jika satu, kalian menemukan variabel yang lebih dari 3. Karena kalau kalian menggunakan tabel kebenaran itu hasilnya membutuhkan space ya, atau space kemudian ketelitian ya, ekstra untuk mengerjakan. Jadi ada caranya tanpa kita menggunakan tabel kebenaran. Ya, contoh di bawah ini ya, jika diketahui negasi dalam kurung P konjungsi Q tutup kurung disjungsi terhadap Q merupakan tautologi, maka akan dibuktikan bahwa negasi dalam kurung P implikasi terhadap Q konjungsi R ya, tutup kurung disjungsikan dengan R juga merupakan tautologi. Nah, apa enggak kalian membuktikan dari pernyataan yang pertama, ekspresi logika yang negasi P konjungsi Q ya, kemudian disjungsi Q dibandingkan dengan ekspresi yang kedua. Nah, caranya gimana? Yang pertama, langkah pertama, kalian menentukan ada berapa operator logika yang ada di ekspresi logika yang merupakan tautologi. Contoh di sini, negasi dalam kurung P konjungsi Q ya, tutup kurung disjungsi Q. Maka di sini kalian bisa lihat ada negasi, konjungsi, dan disjungsi ya. Setelah itu langkah kedua, mana ekspresi logika yang akan kalian cari, apakah dia tautologi atau bukan. Nah, kalian rubah, bisa diubah di sini, yang negasi dalam kurung P implikasi Q tutup kurung disjungsi konjungsi R tutup kurung disjungsi R diubah menjadi negasi dalam kurung A konjungsi B
tutup kurung disjungsi B. Nah, kok bisa Pak ini dirubah menjadi seperti ini? Nah, yang A itu kalian ambil dari mana? Dari yang P implikasi Q ya. Kemudian yang B-nya itu, karena di sini ada B ya, B-nya itu yang R, nilai R, variabel R. Nah, setelah itu langkah ketiga, bersesuaian enggak dengan tautologi, ekspresi tautologi yang dicontohkan ya. Di sini ada negasi P, konjungsi Q, disjungsi Q ya. Bersesuaian enggak dengan negasi A, konjungsi P, disjungsi B. Jika bersesuaian secara bentuk ya, di sini kalian lihat ada operator logika negasi, kemudian konjungsi, kemudian disjungsi. Maka bisa disimbolkan negasi P implikasi Q ya, kemudian konjungsi R dalam kurung disjungsi R juga merupakan tautologi. Bisa nggak ini dibuktikan? Bisa, kita lihat di tabel slide berikutnya ya. Jika kalian buktikan dengan tabel kebenaran, maka hasilnya bisa kalian lihat di sini ya. Ini hasilnya adalah benar semua ya. Maka ini masuk ke dalam kategori tautologi. Kalian bisa meneliti ini, buktikan sesuai dengan tabel kebenaran yang ada di halaman sebelumnya ya. Nah, oke. Untuk tautologi tanpa tabel kebenaran, moga-moga paham ya. Oke, selanjutnya yaitu untuk pertanyaan nanti lihat di kolom komentar ya. Oke, untuk page latihan berikutnya itu latihan mandiri. Di sini ada 4 kelompok soal ya. Latihan mandiri 1, kemudian latihan mandiri 2, kemudian latihan mandiri 3, kemudian latihan mandiri 4. Yang pertama, yang 1, tentukan tabel kebenaran ekspresi logika yang merupakan tautologi, kontradiksi, dan kontingensi. Nah, di sini kalian jabarkan dengan menggunakan tabel kebenaran mana yang termasuk kategori tautologi, kontradiksi, dan kontingensi ya. Kemudian di latihan mandiri kedua sama juga ekspresi logika mana yang merupakan tautologi, kontradiksi, dan kontingensi. Oke, kemudian yang di latihan mandiri ketiga buktikan ya ekspresi logika berikut merupakan tautologi. Maka kalian buktikan dengan cara yang tadi, yang terakhir ya. Apakah ini masuk ke tautologi atau tidak ya, dengan membandingkan dari ekspresi yang pertama yang diketahui. Nah, kemudian di latihan keempat sama juga seperti latihan pada mandiri yang ketiga. Nah, untuk soalnya mana untuk yang kelas A, B, C nanti saya hubungi komtingnya ya. Terima kasih. Mungkin ini saja pertemuan hari ini. Silakan dikerjakan, nanti dikirimkan lewat email ya. Saya jangka waktu 2 hari ya. Kalian buat seperti ini, difoto, kemudian tulis di lembar jawaban, kemudian difoto ya. Jangan bentuk file Word ya. Oke. Silakan nanti di email ke alisofyan.ups@gmail.com. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.